Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 7 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kemampuan Mata Melihat. Kemampuan mata melihat. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa tatkala kami mempercayai Tuhan, kami mempercayai di dalam iman, dan bukan karena kami melihat. Karena kemampuan kami melihat adalah kemampuan yang terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kemampuan mata melihat. Apakah benar bahwa kalau sesuatu itu tidak dilihat dengan mata, sebelum dibuktikan dengan penglihatan, maka kita tidak akan mempercayainya? Atau kalimat yang lainnya adalah sesuatu yang dilihat oleh mata, terlihat dengan jelas, itu berarti sesuatu yang bisa dipercaya. Sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu yang bisa dipercaya sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara sempurna. Sesuatu yang bisa dibuktikan secara sempurna. Menjadi pertanyaan, apakah pembuktian dengan mata itu adalah pembuktian yang sempurna? Mari kita belajar tentang kemampuan mata. Jelas, kita tahu dengan jelas bahwa mata punya kemampuan melihat warna, melihat jarak, melihat bentuk. Dan kemudian mata pada bagian ini pun tentu dilengkapi dengan indera yang lain. Kita punya indera pendengaran, kemampuan mendengar. Kita pun punya otak, kemampuan untuk berpikir. Namun seluruh organ tubuh yang termasuk ada juga pada diri Thomas, apakah maha sempurna? Sesuatu yang penuh dengan kekurangan. Bukankah kita melihat bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang? Ada banyak hal yang kita tidak sanggup untuk diketahui dalam dunia ini. Bukankah dalam proses waktu, penyakit demi penyakit, itu obat, imunisasi, imunitas, obat-obat yang ditemukan yang terbaru itu di dalam proses berikutnya. Zaman dahulu di Perang Dunia Pertama, orang terkena diare, terkena disentri, mati sekian banyak, kemudian ditemukan obat. Demikian juga di dalam proses manusia. Manusia mengalami perkembangan dengan otak yang diberikan kepada kita. Dengan demikian, kemampuan kita melihat adalah kemampuan yang benar-benar dalam keterbatasan. Pada posisi ini, Thomas menempatkan diri, meyakinkan dirinya sendiri bahwa mata itu adalah segala-galanya. Sehingga tatkala murid-murid lain yang sudah melihat Yesus, tatkala menemui mereka, menampakkan diri kepada murid-muridnya yang terdapat di dalam ayat 19 sampai yang ke-23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat yang pintunya terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Murid-murid lain melihat Tuhan, Thomas tidak melihat. Thomas meyakini, kalau saya tidak melihat sendiri, maka saya tidak akan percaya. Sekalipun murid-murid lain itu adalah setelah melihat mereka percaya.
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kemampuan mata melihat, percaya karena melihat, adalah sesuatu perangkap dan jebakan kepada setiap orang-orang percaya yang membuat kita bisa menjauh dari Tuhan, yang membuat kita merasa kita lebih pandai dari Tuhan, kita lebih tahu dari Tuhan, kita lebih sanggup dari Tuhan, yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah objek yang kita harus analisa, yang harus kita teliti. Dan kebenaran tentang Tuhan itu berarti berdasarkan penelitian, berdasarkan pengamatan yang kita lakukan. Kalau tidak sesuai dengan penelitian dan pengamatan kita, maka Tuhan kita anggap itu tidak ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, untuk memahami alam semesta yang sedemikian luar biasa, kita berada di dalam galaksi Bima Sakti. Ada yang namanya galaksi Andromeda, ada galaksi yang lain, dan para astronom mengatakan bahwa galaksi saja sudah sedemikian luas. Tetapi di alam semesta ini dikatakan ada ribuan galaksi atau bahkan tidak terhitung. Betapa luasnya alam semesta ini. Untuk memahami yang kita sanggup lihat saja kita membutuhkan teropong. Dan teropong itu tidak sanggup melihat berbagai unsur yang ada di alam semesta ini. Yang bisa dilakukan manusia hanya kepada planet yang terdekat, yaitu bulan dan planet Mars. Yang mereka bisa cermati, itu pun setelah berkembang sepanjang sekian waktu, baru manusia bisa mengamatinya. Artinya, mata kita adalah mata yang sangat terbatas. Sehingga dengan demikian, kenapa Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang percaya, sekalipun tidak melihat. Pada bagian ayat ini tidak dikatakan bahwa melihat itu sesuatu yang salah, melihat itu sesuatu yang buruk. Kalau salah dan buruk, Tuhan tidak pernah akan menciptakan mata kepada kita. Namun kita melihat bahwa kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, keberadaan Tuhan, itu tidak bisa dimasukkan karena kita melihat. Karena Tuhan terlalu besar. Bukankah dalam relasi kita dengan manusia, kita seringkali terkaget-kaget. Tatkala kita menganggap orang itu setia kepada kita, mencintai kita, dalam proses waktu dia mengkhianati kita, dia meninggalkan kita, dan kita berkata, dia tidak menyangka dia berbuat yang seperti demikian. Dalamnya laut kita bisa duga, tapi hati manusia kita tidak bisa duga. Untuk memahami hati manusia saja, manusia tidak sanggup untuk melihatnya. Bagaimana kita bisa menganalisa Tuhan dengan pengamatan kita, dengan penilaian kita? Dengan penelitian yang kita lakukan, sekalipun kita teliti dengan cara ilmiah, dengan cara akademis, keilmiahan dan keakademisan manusia tetap di dalam keterbatasan, tetap di dalam kemampuan manusia yang ada batasnya. Sementara Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak terbatas. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar seperti kebenaran firman Tuhan yang Yesus katakan pada ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Biarlah kita jangan merasa menjadi orang yang merasa lebih pandai dari Tuhan, lebih mengerti dari Tuhan. Dan sesuatu yang tidak masuk dalam otak kita, tidak masuk dalam penglihatan kita, maka dianggap itu sesuatu yang salah. Sikap keberdosaan inilah yang kemudian Tuhan tegur dengan kalimat, berbahagialah mereka yang percaya, sekalipun tidak melihat, karena Tuhan terlalu besar, terlalu luar biasa. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, dan kita mempercayai Tuhan, bukan karena pengamatan kita, namun karena iman percaya kita kepada Tuhan yang maha besar, maha luar biasa, maha agung, dan maha mulia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami renungkan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang percaya sekalipun kami tidak melihat, karena iman adalah iman mempertaruhkan seluruhnya kepada Engkau, bukan kepada penglihatan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.